Pemirsa, seorang pelajar SMK di Samarinda meninggal dunia akibat sakit yang diduga berawal dari penggunaan sepatu sekolah yang kekecilan. Pihak keluarga mengaku mereka dalam kondisi kekurangan biaya. Sang ibu bercerita sejak kelas 1 SMK, almarhum menggunakan sepatu dengan ukuran yang lebih kecil dari kakinya. Karena keterbatasan ekonomi, sepatu lama tetap digunakan. Akibatnya kaki korban mengalami luka. Kondisi diperparah saat menjalani kegiatan magang di pusat perbelanjaan yang mengharuskan berdiri dalam waktu yang lama. Selama 1 bulan, keluhan nyeri di kaki semakin memburuk, lalu kaki korban mengalami pembengkakan. Pihak sekolah menegaskan sepatu kekecilan bukan penyebab korban meninggal dunia karena belum ada penjelasan secara medis. Namun menurut sang ibu, kaki korban membengkak sekitar 20 hari di bagian atas kaki dan rasa sakitnya menjalar ke pinggang dan kepala, hingga membuat kondisi kesehatannya pun menurun. Baru-baru aja gitu, dari setengah bulan sakit itu memang nggak bengkak. Setelah hampir berapa lama ya, hampir sekitar 20 hari baru ada bengkaknya. Seperti itu. Di keseluruhan kakinya atau ya, ada di jari jemarinya? Bagian di atasnya kaki itu aja. Oh, sebelumnya ngeluh sakit apa, Bu? Sakitnya ya di kaki. Di kaki. Larinya ke pinggang sampai ke punggung. Tuh, tapi dia biarkan aja. Terus sampai dibawa urut, bilangnya agak lumayan sudah enak, cuman kakinya yang agak sakit banget. Kan kalau dengar informasinya juga almarhum saat itu juga aktivitasnya lagi magang. Iya. Lagi magang, terus di Ramayana dia berdiri terus, nggak ada ininya, opnya, ibaratnya kalau waktu istirahat baru dia duduk. Itu memperparah keadaan. Iya. Itu dia juga nggak berbicara apa-apa, cuma dia tahani aja sampai pulang baru dia bilang, mama kakiku sakit banget. Itu di hari keberapa sebelum berpulang? Pas dia bengkak itu pas sudah sebelum 1 harinya lah sebelum dia meninggal. Sementara itu, pihak sekolah mengupload keterangan kronologis kejadian. Sekolah berusaha memberi bantuan berupa menanggung biaya pemandian, pengafanan dan penguburan, serta membantu penyediaan ambulans. Pihak sekolah mengimbau tanpa ada diagnosa medis yang lengkap, maka sepatu tidak dapat disebut sebagai penyebab kematian karena belum terbukti. Korban baru mengeluhkan soal sepatu ke pihak sekolah pada kunjungan kedua di hari Kamis. 23 April 2026, sekolah selalu merespon setiap kali ada permintaan bantuan, baik bantuan uang, menyalurkan zakat, membantu mengaktifkan BPJS, hingga merencanakan pembelian sepatu dan bantuan medis. Sayangnya, hingga kunjungan sekolah pada 1 Mei 2026, korban belum pernah dibawa ke layanan kesehatan, sehingga penyebab pasti kondisi korban belum diketahui secara medis. Sepatu tak layak, nyawa pun terkoyak. Kematian seorang siswa SMK di Samarinda menjadi alarm keras bagi sistem pendidikan dan perlindungan anak di Indonesia. Remaja berusia 16 tahun tersebut diduga mengalami pembengkakan kaki setelah lama menggunakan sepatu yang tidak sesuai ukuran di tengah keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisinya menurun sejak awal April hingga meninggal dunia pada 24 April 2026. Meski pihak sekolah mengaku telah melakukan pendampingan dan upaya bantuan. Ini bukan hanya tentang satu keluarga yang berduka, tapi tentang banyak mata yang mungkin tak cukup peka untuk melihat tanda-tanda hingga akhirnya berujung hilangnya nyawa. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat sore Pak Trubus. Ya, selamat sore Mbak. Ya Pak Trubus, bagaimana Pak Trubus melihat kasus ini? Apa memang murni persoalan kesehatan atau adanya kegagalan sistem, Pak? Saya sih melihat kalau kesehatan hanyalah ini Mbak, dampak dari satu kebijakan ya, karena memang ini sistem yang selama ini terkait dengan penanganan ya anak-anak kategori mengalami kerentanan sosial itu relatif minim Mbak. Itu jadi pemerintah ini relatif minim memberikan atensi kepada yang namanya anak-anak yang dikategorikan sebagai mengalami kerentanan sosial gitu. Itu yang harus dipahami. Nah, yang kedua, saya melihat memang ya ini persoalan sepatu itu hanya entry point, Mbak. Tetapi persoalan yang lebih besar dari itu adalah bagaimana
pemerintah daerah dalam ini termasuk sekolah, karena kan yang bersangkutan ini sebenarnya yatim kan yang harusnya menerima bansos, Mbak. Ini menerima bansos, tapi yang bersangkutan kan tidak. Nah ini kan ada sesuatu yang menurut saya perlu diinvestigasi ya, sesungguhnya apa yang menjadi penyebab ini kok tidak menerima bansos. Jangan-jangan secara aturan dia sudah menerima, tetapi ternyata kenyataannya tidak gitu. Artinya di atas kertas menerima, tapi dalam praktek kan banyak sekali Mbak ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan itu. Nah ini yang menurut saya perlu semacam investigasi sekaligus untuk mengevaluasi sesungguhnya apa yang dialami oleh anak-anak yang kategori rentan secara sosial. Nah yang ketiga ini kan sebenarnya perlu kolaborasi yang jelas ya antara pihak sekolah, kemudian pihak pemerintah daerah, juga masyarakat sekatnya misalnya termasuk keluarga, termasuk di sini RT, RW, lurah dan sebagainya. Di mana kemudian ini tidak perlu saling menutupi bahwa memang ada kegagalan di dalam soal memberikan ini tidak hanya perhatian tapi memberikan bantuan, Mbak. Ini kan pendampingan yang dikatakan sekolah itu sebenarnya kan masih sumir juga, artinya kok pendampingannya yang dilaporkan hanya ketika yang bersangkutan meninggal atau yang bersangkutan sudah dalam posisi sudah tidak bernyawa lah, katakanlah seperti itu, baru ada informasi seperti itu. Tetapi sebab-sebab dari adanya misalnya sepatu kekecilan yang sejak awal diderita oleh yang bersangkutan itu tidak pernah mendapatkan perhatian. Apa sih susahnya membelikan itu atau mengadakan? Kalau memang sekolah menyatakan seperti yang diinformasikan itu ya, sekolah mengatakan selalu menerima keluhan-keluhan, komplain dari para keluarga, artinya anak-anak sekolah termasuk keluarganya, dan direspon dan diberikan bantuan, saya rasa ini perlu dibuka secara terang benderang, Mbak. Karena apa? Jangan-jangan ini hanya merupakan ini aja saya sih melihat seperti ini aja satu alibi, Mbak, alibi dari transparanan di dalam persoalan bantuan-bantuan yang selama ini sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat gitu loh, Mbak. Ini kan hal-hal yang penting. Kemudian yang menurut saya ini kan kalau cuman konteksnya alat-alat sekolah seperti yang terjadi di tempat lain di NTT juga, itu lebih kepada ini, Mbak, sebenarnya bagaimana kita menginventarisasi termasuk orang tua, keluarga, dan di dalam ini juga ada ya RT, RW termasuk lurah juga, tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ketika ada hal-hal yang mencurigakan atau yang tidak masuk akal lah, katakanlah seperti itu kan harusnya segera menanyakan kepada keluarga seperti apa, bagaimana, dan ini apalagi anak ini kondisinya magang kan, ya kalau magang kemudian dia berdiri lama, ini kan seolah mengalihkan bahwa itu yang bersangkutan meninggal karena bekerja terlalu capek atau dia tidak cocok pekerjaannya. Itu kan jadi hal-hal yang menurut saya juga nggak rasional gitu, karena kan itu di dalam bekerja itu kan juga ada mekanisme prosedur yang sudah ditetapkan, di mana kemudian dia juga bisa istirahat, bisa meminta istilahnya ya paling tidak kesempatan untuk ini kan bincang-bincang dengan sesama temannya kan seperti itu kan, ada curhat-curhat sesama temannya kan ada. Nah karena itu dalam hal ini persoalan kerentanan sosial pada anak-anak ini saya lihat jangan dipandang sifatnya jangka sempit dan jangka pendek gitu loh, Mbak. Tapi ini sesuatu yang harus diselesaikan karena ini kan seperti fenomena gunung es, Mbak. Jangan-jangan ini di bawahnya masih banyak sekali persoalan-persoalan lebih ini lagi. Kadang-kadang masyarakat nggak mau ngomong atau kalau mau ngomong juga ketakut, atau ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menutupi atau juga tidak mau pihak-pihak lain merasa disalahkan. Akhirnya kan seperti ini seolah-olah seperti lempar tanggung jawab, Mbak. Lempar ke sana, lempar ke sini. Oh ya alasannya karena sepatu yang kecil. Oh alasannya di sini karena pihak sekolah sudah melakukan pendampingan. Oh ini karena anaknya sendiri kemudian magang. Ini kan sesuatu yang menurut saya jadi seperti lingkaran setan, Mbak. Sesungguhnya yang terjadi ya ada ketidakjelasan, ketidaktransparan dan ketidakakuntabilitasnya itu sendiri yang menurut saya perlu dievaluasi, begitu Mbak Kendal. Ya, Pak Trubus, apakah dengan adanya kasus seperti ini, program bantuan seperti PIP, BOS atau PKH ini menunjukkan belum tepat sasaran dan menunjukkan juga lemahnya data dan juga distribusi bantuan sosial nih Pak? Iya, itu salah satu persoalan klasik sejak istilahnya pemerintah menggelontorkan persoalan bantuan sosial, Pak. Nah, bansos-bansos itu entah itu PKH, entah itu bantuan
PIP, entah itu apa namanya bantuan berupa sembako juga diantaranya. Itu saya melihat memang semuanya seperti ini Mbak, di lapangan itu ya bukan hanya tidak tepat sasaran, tapi seperti ada permainan juga Mbak. Jadi mereka-mereka yang punya akses kepada penguasa, itu penguasanya itu entah siapa-siapa yang berkuasa di sini, entah RT RW ataupun lurah ataupun siapa atau camat atau pokoknya penguasa yang punya ini akses atau kepala sekolah. Biasanya mereka jauh lebih ini kan, lebih mendapatkan ya bantuan secara cepat dan cukup memadai gitu. Tapi bagi mereka yang tidak punya akses Mbak, nah, itu lebih sulit lagi. Kadang-kadang lebih parah lagi kalau di daerah itu karena mereka bukan pendukung salah satu pejabat yang istilahnya kepala daerah yang terpilih, maka kemudian dia dalam posisi seperti termarginalkan Mbak. Tidak pernah suara-suaranya didengar. Tidak juga kita menyediakan, kalaupun ada aplikasi, katakanlah aplikasi aduan, katakanlah seperti itu. Aduan itu juga nggak pernah ditindaklanjuti Mbak. Kadang-kadang ya semacam EGP lah emang gue pikirin. Jadi ini hal-hal yang banyak terjadi di dalam pelayanan publik di Indonesia. Nah, karena itulah menurut saya perlulah pemerintah sekarang memastikan lagi terkait dengan ketepatan. Kita sudah banyak mengadopsi dulu namanya DTKS, data kesejahteraan sosial. Sekarang sudah menjadi data SEN ya, sensus ekonomi nasional. Nah, ini kan sudah mengindikasikan sebenarnya upaya-upaya pemerintah sudah ini cukup baik lah, katakanlah cukup progresif. Nah, tetapi kan persoalannya masih banyak kita jumpai juga yang istilahnya luput dari perhatian. Seperti yang mengalami kerentanan sosial ini kan luput dari perhatian, atau memang ada pihak tertentu yang menutupi itu semua. Nah, ini kan sesuatu yang saya katakan perlu ada investigasi. Ya, agar apa? Agar yang namanya bantuan-bantuan itu sampai ke pihak-pihak yang memang membutuhkan atau pihak-pihak yang seharusnya menerima. Nah, persoalan pada kasus ini kasus yang sekarang kita bicarakan ini yang sepatunya kekecilan itu kan sebenarnya dia menerima haknya sebagai orang yang menerima bansos lah, katakanlah gitu. Tapi kan kenyataannya tidak. Berarti kan selama ini dia tidak pernah didata, tidak pernah ada laporan yang melaporkan juga, tidak ada juga semacam survei ataupun satu observasi, pendataan yang akurat, gitu kan menjadi problem toh Mbak. Artinya nih kita patut juga mencurigai ada persoalan apa di situ, persoalan data, ataukah memang kalau lihat dia yatimnya sudah lama Mbak, berarti kan ini sudah lama. Artinya sebagai pihak yang menerima kan kita kategorinya kan miskin ada 3 Mbak. Ada menuju miskin, yang kedua miskin, yang ketiganya miskin ekstrem. Nah, kalau kategorinya memang miskin ekstrem, misalnya miskinnya miskin ekstrem karena sekolah juga nggak mampu, membeli sepatu nggak mampu, berarti kan kategori miskin ekstrem Pak, bukan miskin lagi. Nah, berarti kan harus saja mendapatkan perhatian yang lebih gitu loh Mbak, memberikan satu atensi yang lebih dan pendampingan juga lebih juga gitu loh, sehingga siapa sih yang mau dalam kondisi seperti sekarang istilah menderita terus menerus? Ya dia si anak ini mengalami kekecewaan Mbak, marah barangkali. Yang terjadi di NTT sampai bunuh diri itu juga karena apa? Karena frustasi Mbak dengan kondisi yang dia alami, tapi tidak ada perhatian dari ini, dan sudah berkali-kali mungkin menyampaikan. Kita nggak tahu kalau yang di NTT kan memang menulis surat ya kan, menulis tulisan lah yang sehingga itu diketahui. Tapi kalau yang ini kan mungkin dia pernah curhat, pernah sesuatu, cuman ibunya nggak mau menyampaikan secara terbuka. Mungkin ada tempat temannya yang dipakai untuk curhat, bisa saja kalau diinvestigasi ketahuan Mbak siapa-siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atas kasus ini, atau setidaknya mengetahui kenapa dia sampai meninggal dalam posisi sepatu yang kecil tadi gitu loh Mbak. Ya. Baik, seperti yang Pak Trubus tadi katakan juga, ini bukan kasus yang pertama. Sebelumnya juga ada adat di Kabupaten Duga NTT yang diduga gantung diri karena tidak bisa membeli buku dan alat tulis. Pencairan PIP di kecamatan yang berbeda membuat ibunya perlu waktu untuk mengambil dan mengantarnya. Sementara sang anak yang dititipkan di rumah neneknya merasakan penderitaan kelaparan dan sedih mendalam, tak mampu memiliki buku dan alat tulis. Indonesia kembali berduka dengan hilangnya nyawa seorang anak di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Anak kelas 4 SD tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh dekat kebun milik neneknya. Korban mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi dan ketidakmampuan untuk membeli pena dan buku. Saat melakukan olah TKP, petugas menemukan sepucuk surat dari korban yang mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Kalau
keseharian yang kami tahu ini tetangga. Ini anak ini tidak tahu lagi, mungkin dia juga terasa beban hidup terlalu tinggi karena tiap hari dia pulang sekolah itu lapar. Itu dia punya mama itu lepas dia tinggal di kampung hanya dengan dia punya oma ini sudah tua. Hilangnya nyawa bocah di Ngadan, Nusa Tenggara Timur ini memantik amarah Gubernur NTT. Emmanuel Melkiades menegur keras seluruh jajaran pemerintah setempat yang dinilai gagal dalam mengurus masyarakat. Seorang anak di NTT ini meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Ballpoint. Sejak 2 hari lalu itu banyak menteri WA saya, banyak pimpinan DPR, teman-teman saya juga WA saya. Apa yang terjadi di NTT kok kayak begini? Di tengah kita semua bisa duduk seperti ini, masih banyak di NTT ini warga negara Indonesia asal NTT yang kemarin mati ini asal Ngada, yang mati hanya karena dia miskin. Saya punya lidah juga keluh juga, tangan saya susah juga jauhnya. Saya WA pimpinan daerahnya lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun pergi cek. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah ya. Para pejabat-pejabat daerah, saya juga sama harus kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sendiri yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala-kepala daerah atau kepala daerah, sekda-sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda kan pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model gini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam saya masih cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model ini. Adanya kasus ini menjadi tamparan keras bagi berbagai pihak, khususnya pemerintah, untuk dapat memperhatikan masyarakatnya. Diharapkan tidak ada lagi nyawa yang hilang hanya karena kesejahteraan, karena satu Jawa terlalu berharga untuk masa depan sebuah bangsa. Tim Liputan, AHA News melaporkan. Pak Trubus, dari 2 peristiwa ini di NTT dan juga di Samarinda ini kan dua-duanya dikarenakan perlengkapan sekolah ya. Mana yang sebenarnya lebih ideal? Perlengkapan sekolah diberikan dalam bentuk fisik atau diberikan dalam bentuk uang saja, Pak? Kalau untuk alat sekolah itu memang lebih cocok ya, itu diberikan dalam bentuk uang, Pak. Karena uang itu nanti mereka bisa bisa mencari sendiri yang sesuai. Hanya persoalannya memang kalau bentuk uang ini kelemahannya harus ada yang mengawasi, harus ada yang mendampingi, sehingga uangnya memang betul digunakan untuk keperluan yang semestinya atau sesuai peruntukannya lah, katakan seperti itu. Nah, kalau kita memilih yang barang, nah barang ini sudah berkali-kali ada konteks sembako lah, konteks apalah, itu selalu ujung-ujungnya apa? Ada yang melakukan penyunatan, ada yang melakukan pemotongan, bahkan dulu sampai melibatkan yang namanya seorang pejabat tinggi menteri lah, katakanlah di era Pak Jokowi waktu itu. Nah, mensosnya. Nah, ini juga mengindikasikan apa? Memang persoalan yang kalau berbentuk barang itu lebih rentan, Mbak, daripada kalau minta tunai, gitu loh. Sehingga kalau mau ditanyakan apakah lebih cocok barang atau tunai, ya mesti jawabannya lebih tepat sekarang ini, era sekarang tunai gitu. Hanya ini persoalannya bagaimana agar pendampingan itu tidak menjadi beban, karena selama ini pendampingan terhadap bansos itu, khususnya bansos tunai, Mbak, itu relatif nggak efektif kok, Mbak, gitu. Jadi mereka laporannya apa, sesungguhnya mereka istilahnya memberikan semacam edukasi seperti apa kepada si penerima bansos itu nggak pernah jelas. Nah, munculnya kemudian dampak buruk, ada rekening-rekening dorman itu yang tempat dipakai untuk judol lah, kemudian sampai ada dipakai hal-hal yang negatif lah, katakanlah yang oleh pihak PPATK akhirnya sampai dibekukan oleh pemerintah waktu itu. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa memang tunai sendiri kalau tata kelolanya, sistemnya tidak baik, itu ya potensi penyimpangannya juga tinggi sekali, Mbak, gitu. Jadi sebenarnya apapun bentuknya, sepanjang bisa memastikan
bahwa itu sampai pada pihak penerima. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pemerintah melakukan law enforcement yang tegas kepada mereka-mereka yang ya melakukan pelanggaran lah, katakanlah seperti itu. Sebenarnya segala sesuatu yang namanya bantuan sosial, Mbak, itu sangat-sangat baik. Dalam arti apa? Itu menunjukkan negara hadir, negara punya tanggung jawab kepada yang namanya rakyatnya. Itu, Mbak, persoalannya. Ya, baik Pak Trubus, tragedi ini tentunya seharusnya tidak akan pernah terjadi ya, karena sesederhana sepatu yang tidak lagi muat, kita juga jadi bertanya di mana kita saat itu, di mana sistemnya seharusnya melindungi, dan tragedi ini harus jadi pelajaran berharga untuk kita lebih saling peduli lagi. Terima kasih Pak Trubus telah berbagi dengan kami, sangat bermanfaat tentunya, dan atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu Pak.